Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Proses Pembentukan Kreativitas dan Perwujudan Kreativitas. Yang pertama, kita akan membahas proses pembentukan kreativitas. Proses pembentukan kreativitas terdapat 5 langkah, yaitu 1. Penginderaan fisik, 2. Akomodasi memori, 3. Kombinasi dan modifikasi data, 4. Konfirmasi logika material, 5. Penciptaan bentuk. 1. Penginderaan fisik. Penginderaan fisik merupakan proses indera manusia menangkap sinyal rangsangan dari objek luar dari dirinya. Wujudnya bermacam-macam, seperti koneksitasnya terhadap cahaya, warna, suhu, bau, suara, gerak, bentuk, sensitivitas, struktur materi, daya tahan, karakter, dan seterusnya. Sehingga benda luar yang memancarkan sifat-sifatnya secara langsung maupun tidak langsung tertangkap indera dan menghasilkan bentuk sinyal yang berbeda-beda. 2. Akomodasi memori atau penampungan data. Dari proses ketika sinyal respon yang diterima indera ditampung oleh otak dalam bentuk data dan informasi awal, sehingga semakin banyak memori yang mampu ditampung otak, maka pengetahuan yang diperoleh menjadi semakin lengkap. 3. Kombinasi dan modifikasi data. Tahap kombinasi adalah tahap penggabungan 2 atau lebih data dan informasi yang diperoleh dalam otak. Sedangkan tahap modifikasi yaitu tahap renovasi atau perbaikan data gabungan yang telah terbentuk dalam wujud imajinasi. Tahap modifikasi ini melibatkan kemampuan otak dan sedikit banyaknya data informasi yang dimiliki. Sehingga semakin banyak data imajinasi yang dimiliki, maka semakin baik dan beragam pula kreativitas yang dapat terbentuk. 4. Konfirmasi logika material. Pada tahap ini, menggabungkan pengetahuan dan kreativitas imajinasi ke dalam bentuk wujud yang nyata. Nah, dalam mewujudkannya, tidak semua jenis pengetahuan dan kreativitas manusia dapat diwujudkan. Sehingga kita harus melakukan percobaan. Yang kelima, penciptaan bentuk. Nah, setelah melakukan beberapa langkah tersebut, maka kita dapat menciptakan hasil kreasi yang sesuai dengan kemampuan kita dan situasi yang ada. Selanjutnya, kita akan membahas perwujudan kreativitas. Terwujudnya kreativitas di sini ada 6. 1. Ide, 2. Produk, barang atau jasa, 3. Gagasan, 4. Kreativitas bidang arsitektur, 5. Kreativitas bidang seni, 6. TIK dalam mendorong industri kreatif. 1. Ide, yaitu pemikiran yang menciptakan solusi atas masalah yang ada di masyarakat. Dari beberapa pengetahuan dan pengalaman yang kita dapat, maka kita bisa memberikan solusi dari masalah yang ada di masyarakat. Tentunya solusi tersebut cocok dengan apa yang mereka masalahkan. 2. Produk, barang atau jasa. Produk yang dihasilkan juga merupakan salah satu wujud dari kreatif. Jadi, dari hasil kreasi kita bisa menghasilkan produk baru yang bervariasi sehingga konsumen merasa puas dan senang. Gagasan. Gagasan dapat dikemukakan secara langsung maupun melalui buku, tulisan, pendek, dan lain-lain. Jadi, dari pengetahuan dan ide-ide yang kita dapat, kita bisa berkreasi melalui karya ilmiah
atau bisa diungkapkan secara langsung. Contohnya untuk karya ilmiah bisa kita salurkan melalui bentuk buku, puisi, pantun, cerpen, komik, novel, dan lain-lain. Selanjutnya, kreativitas bidang arsitektur, yaitu kemampuan kognitif seorang arsitek dalam menghasilkan produk desain yang inovatif, estetis, fungsional, original, yang terukur, dan akuntabel. Jadi, dari pengetahuan atau pengalaman baru yang didapat seorang arsitek, sehingga mereka bisa menghasilkan produk desain yang baru, unik, indah, bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Dan hasil kreasi tersebut dapat diukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian, kreativitas bidang seni. Dalam bidang ini, anak dibebaskan untuk mengekspresikan apa yang ada di dalam jiwanya, baik itu melalui gambar atau lukisan, kegiatan bernyanyi, ataupun gerakan tarian. Nah, jadi anak-anak atau tiap individu dibebaskan untuk mengekspresikan apa yang ada di dalam jiwanya. Nah, dari hasil karya yang mereka ciptakan, nah maka dapat dirasakan oleh banyak orang. Kemudian, TIK dalam mendorong industri kreatif, yaitu bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan mengeksploitasi daya kreasi dan daya cipta individu melalui teknologi informasi. Jadi, setiap individu dapat menciptakan peluang pekerjaan dari daya kreasi yang mereka punya. Tentunya, mereka juga mendapatkan pengetahuan atau pengalaman baru, sehingga muncullah ide-ide untuk melakukan perubahan yang lebih baik lagi, dan hasil karya tersebut atau hasilnya dapat dirasakan oleh orang lain, serta individu tersebut mendapatkan keuntungan dari kreasinya. Sekian presentasi hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.